imkanu ru'yah. Jadi sesuai dengan sabda Rasulullah itu, saumu li ru'yati wa abtiru li ru'yati. Jadi puasalah kamu ketika bisa melihat hilal, dan akhiri puasa kamu dengan juga melihat hilal. Jadi ketika tanggal 20 April besok, hilal itu masih di bawah 2 derajat. Jadi kalau 2 derajat itu sesuai dengan ilmu falak yang ada di Mabim. Mabim itu gabungan beberapa negara, Malaysia, terus Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Nah, ini menetapkan bareng-bareng itu ketika di atas 2 derajat ini mungkin bisa dilihat. Jadi ketika walaupun sudah ada wujud hilal tapi di bawah 2 derajat, Mabim tidak akan mungkin bisa melihat, sehingga di atas 2 derajat baru ada kemungkinan bisa dilihat. Karena waktu Nabi zaman itu hitungan hisabnya itu sudah masuk hilalnya, tetapi ketika ada awan menutup, Nabi menganjurkan digenapi 30 hari Sa'bannya sehingga menjadi 30. Tetapi kalau pihak yang Sawalnya itu maju, itu karena pakai metode wujudul hilal. Jadi pada waktu itu sudah ada hilal walaupun di bawah 2 derajat. Itu mari kita saling menghargai, menghormati, karena masing-masing mempunyai dasar. Ya, seperti itu. Baik. Selanjutnya, karena ini sudah mendekati akhir Ramadan, saya akan memperingatkan masalah zakat. Ya. Jadi kalau zakat itu asal dari kata zaka. Zaka itu artinya suci, baik, berkah, berkembang. Ini asal kata zakat. Kalau menurut bahasa, zakat itu mensucikan diri dan membersihkan diri. Jadi kita bisa membayangkan, oh zakat itu membersihkan diri, mensucikan diri, membersihkan harta. Ini menurut bahasa. Tapi kalau menurut istilah, itu adalah ukuran harta yang wajib dikeluarkan dari harta kita kepada orang-orang yang berhak. Ini berarti kalau wajib, berarti kalau ditinggalkan mendapat dosa, karena wajib. Nah, karena ini kita sebagai muslim, zakat ini masuk pada rukun Islam yang ketiga. Ini setiap insan dibebani kewajiban membayar zakat. Sekarang kita pengertiannya zakat yang bagaimana? Zakat itu ada 2, zakat mal dan zakat fitrah. Jadi kalau wajib setiap insan yang bernafas itu zakat fitrah dalam bulan Ramadan, tapi kalau zakat mal itu adalah ketika kita sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkannya zakat. Memenuhi syarat tapi tidak dikeluarkan zakat, maka akan menjadi duri di dalam harta itu. Maka hartanya itu tidak akan berkah. Mari kita sedikit mengupas tentang zakat mal dulu. Zakat mal itu kan ukuran harta yang kita peroleh selama 1 tahun, haulnya itu 1 tahun, kita kumpulkan 1 tahun itu. Terus nisabnya itu sesuai dengan kriteria. Suatu contoh kecil ini ya. Jadi ketika kita dapat penghasilan yang wajib dizakati itu kan baik itu tijaroh, ya, perdagangan, perniagaan, lalu pertanian, gaji, binatang ternak, dan seluruh yang dihasilkan dari bumi apapun, entah itu biji-bijian, buah-buahan, itu kalau nanti sudah mencapai haul 1 tahun, nisabnya itu kalau pertanian sekitar 700 kg gabah setiap panen ya, tapi kalau untuk pertanian itu setiap panen itu dikeluarkan 5%-nya. Kalau sawah perkebunan yang airnya itu tidak beli atau tidak hujan ya, langsung dari atas
tidak pakai pengairan itu 10%. Tetapi kalau perniagaan, entah itu perdagangan, ya jual beli, terus gaji, honor, dan lain sebagainya, itu nisabnya, nisab batasan yang wajib zakat ketika sudah terkumpul setara dengan emas 85 gram emas. Jadi kalau punya harta setahun dikumpulkan, terus dihitung itu sudah cukup sampai 85 gram, 1 gramnya sekarang berapa, tinggal berapa. Kalau 900 ya tinggal dikalikan, dikalikan 85 ya sekitar 76 juta setahun. Kalau punya uang 76 juta setahun, ini sebelum dikurangi apa-apa loh, belum dikurangi makan, untuk operasional. Yang penting dihitung, oh gaji saya itu 1 tahun sekian, berarti punya kewajiban zakat. Kalau tidak dikeluarkan, maka akan tidak barokah. Karena itu haknya orang fakir miskin, maka ada saja, entah itu nanti keluarga sakit, keluarga yang tidak bahagia, atau dengan hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena memang itu hartanya orang-orang yang berhak. Jadi kalau 2,5% dari 76 setahun itu ya sekitar 1.900.000 lah bisa harus dikeluarkan. Setahun 1.900.000 1 tahun. Ini tapi kebanyakan orang-orang itu, utamanya PNS itu potong gaji 1 bulan, karena kalau dihitung 1 tahun 1.100.000 karya akeh, akhirnya awal wah tidak jadi dikeluarkan, itu bahaya. Tapi kalau ditakjil, dicicil setiap bulan ya mungkin sekitar 150-an ribu per bulan, dan tidak terasa harta kita sudah bersih. Karena di dalam harta kita itu terdapat hak-hak fakir miskin yang meminta-minta maupun yang tidak minta. Wa fi amwalihim haqqu lisaili wal mahrum. Jadi harta yang kita miliki ini sebenarnya punya haknya orang-orang fakir miskin, baik yang minta itu pengemis-pengemis itu minta-minta, dan orang yang tidak minta. Orang yang nggak minta walaupun miskin, dia nggak mau minta kalau nggak usaha. Lah itu harus kita pikirkan, dia punya hak atas harta kita. Maka di situ ada amil, ada panitia zakat. Ya, seperti itu ya. Para bapak ibu, dalam kaitannya dengan zakat ini, kalau panjenengan ingin paham betul kenapa Allah memerintahkan zakat, ternyata dalam Al-Quran sendiri perintah zakat itu diulang-ulang sebanyak 82 kali, karena betul-betul pentingnya zakat itu. Dan zakat ini diperintah zakat dengan sholat itu digandeng, itu sebanyak 82 kali. Satu contoh dalam surat Al-Baqarah itu, wa aqimis sholah wa atawuz zakat warka'u ma'ar raki'in. Ini banyak ya, digandeng, aqimis sholah wa atu zakat itu berkali-kali. Ini artinya ya sholat, ya zakat itu sama, hablum minallah dan hablum minannas itu kedudukannya sama. Untuk itu kita mengingatkan bersama yang belum dikeluarkan zakatnya, entah itu nanti ada panitia, biasanya ada UBZ, unit pengumpul zakat yang dikelola oleh NU, oleh Muhammadiyah, atau bahkan pembentukannya pemerintah yaitu Basnas. Ini bisa. Yang penting ada panitia itu ada operasional, dan lingkungan masyarakat itu yang akan mendapatkan. Dan di dalam Al-Quran itu pun juga ada perintah khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ada kata khudh itu kan ambillah. Berarti ada panitianya. Ambillah harta, sebagian harta min shadaqatan tutahhirhum, untuk sodakoh. Sodakoh ini ada sodakoh wajib, ada sodakoh sunnah. Kalau wajib itu zakat. Ada infak di dalam Al-Quran itu. Kata-kata zakat yang wajib itu tidak mesti zakat. Ada yang infak, ada yang sodakoh. Tapi ada penekanan bahwa infak wajib itu ya zakat itu menafkahi keluarga. Ini adalah infak wajib. Nah, ini ambillah sebagian dari harta untuk
sedekah. Sodakotan tutohirhum, untuk membersihkan harta. Jadi kalau harta ada yang ngambil siapa? Panitia. Di sini kan di sekitar perumahan kan pasti ada yang menjadi panitia ya, panitia entah itu infak, sedekah atau iuran-iuran sosial. Ya, seperti itu. Memang harus ada yang menjemput. Kalau di istilah zakat itu amil. Karena amil ini di-SK-kan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah mengangkat amil tapi tidak digunakan? Jadi amil itu bukan karena rekayasa manusia. Wah, ini harus ada panitia. Memang dari sononya itu ada. Ketika dalam surat Al-Baqarah ayat At-Taubah ya, ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin, dan seterusnya. Ada 8 itu ya. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, dan diantara ada amil. Terus ada ghorim, ada mu'alaf, ada ibnu sabil, sabilillah, ghorim, rikob, ada 8. Di antara 8 itu ada amil. Jadi amil itu pasti orang yang bekerja karena mendapat jatah dari zakat. Nah, seperti itu. Jadi memang dalam setiap kegiatan sosial keagamaan ini mengangkat amil. Nah, ini apalagi sudah akan mendekati Syawal, ini kita berkewajiban mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini masuk. Tadi saya sampaikan penjelasan tentang zakat mal. Yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat fitrah itu apa artinya? Zakat fitrah itu harta yang wajib dikeluarkan setiap yang bernapas, yang muslim, yang mempunyai kelebihan harta pada bulan Ramadan. Kelebihan makanan istilahnya ya, bukan harta secara umum, tetapi yang punya kelebihan makanan ketika di akhir Ramadan. Ini pengertian zakat fitrah. Siapa saja yang wajib mengeluarkan, yaitu tadi seorang muslim ya, terus dia punya kelebihan makanan yang dimakan sampai Syawal itu masih ada sisa. Kalau habis ya dia tidak perlu mengeluarkan. Tapi kalau masih ada sisa walaupun seberapa itu berarti punya kewajiban zakat fitrah. Kalaupun toh dia itu tidak membayar juga tidak apa-apa, karena pas biasanya ngepres ya. Nah, itu yang orang-orang yang berhak menerima zakat. Berapa banyaknya, kadarnya ya. Kalau pemerintah melalui Basnas itu 2,5 kg. Tetapi NU pusat ya, itu memberikan edaran bisa 2,75 kg untuk ikhtiyat ya. Ya, namanya saja berusaha agar makanan atau beras yang kita keluarkan itu tidak ngepres. Itu kebijakan saja. Yang penting itu 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter. Di setiap jiwa muslim yang masih menemui kehidupan dalam bulan Ramadan wajib. Misalkan Ramadan pertama beliau masih sehat, Ramadan kedua wafat, berarti wajib dikeluarkan zakatnya. Atau bahkan bayi yang lahir sebelum maghrib Ramadan terakhir lahir dia, itu sudah harus dikeluarkan zakat fitrahnya. Nah, itu yang perlu kita pahami agar harta yang ada yang kita kelola itu menjadi berkah. Tetapi kalau dalam bulan Ramadan menyempurnakan ibadah Ramadan kita, jiwa-jiwa kita akan mendapatkan ridho, ampunan ketika kita melaksanakan aktivitas bulan Ramadan, disempurnakannya dengan mengeluarkan zakat fitrah. Tadi kita nyambung lagi terkait zakat mal, mungkin kita menjadi pengalaman, tambahan wawasan kepada kita. Yang tadi kita contohkan adalah gaji ya. Kalaupun toh perniagaan sama, kalau perdagangan itu kita nisbahkan emas tadi. Kalau penghasilan dagang itu 1 tahun mendapatkan
uang 85 gram emas kalau dihitung, tinggal ngalikan emas harga berapa, itu berarti wajib 2,5% dikeluarkan. Kalau punyanya itu pertanian, kalau pertanian tidak 1 tahun, tadi saya sampaikan setiap panen, entah itu buah-buahan atau padi dan sebagainya, ini setiap panen kita keluarkan. Ada lagi yang ternak, misalkan di antara kita punya ternak sapi misalkan. Kalau kita sudah memiliki 30 ekor, wajib dikeluarkan zakatnya 1 ekor. Kalau punya kambing, memiliki 40 ekor, kita keluarkan 1 ekor. Ini ketentuan yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita di bulan Ramadan ini mendapatkan apa istilahnya ridho, barokah, dan kita menjadi orang-orang yang betul-betul diampuni oleh Allah dan pahala kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjelang akhir-akhir ini marilah kita tingkatkan lebih malam lagi tidurnya, iktikaf di masjid, memperbanyak amalan-amalan, entah itu sholat-sholat sunnah, baca Al-Quran, kajian-kajian majelis taklim, semua itu akan dilipat gandakan. Jadi semua aktivitas kita selama bulan Ramadan sesuai dengan kadar keimanan kita itu akan dilipat gandakan menjadi 700 kali. Sebagaimana dalam Al-Quran disampaikan ya, dalam surat Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna fi amwalihim fisabilillahi kamasalin hambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atun habbah. Jadi perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik itu harta benda atau amal-amal yang lain, maka sebagaimana orang menanam 1 butir biji akan tumbuh 7 tangkai, dan setiap tangkai itu akan memiliki biji 100. Jadi 100 kali 7 itu janji Al-Quran. Jadi 700 kali sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Itu jangan kita sia-siakan. Sisa-sisa Ramadan ini belum tentu bulan Ramadan yang akan datang kita akan bertemu. Dan juga perlu disiapkan, ya kita saling mengingatkan, ya mungkin dalam panitia-panitia zakat fitrah ini minta terlebih dahulu manakala belum ada SK panitia zakat, karena aturannya amil itu kan apa istilahnya wakil dari pemerintah untuk menjadi orang-orang yang ngurusi zakat. Kalau tanpa ada amil, maka zakat fitrah yang kita himpun itu tidak sah. Maka biasanya itu NU ranting, nggih, sampun Pak nggih. Belum. Oh nggih. Alhamdulillah itu sebagai pegangan kita, sebagai legalitas formal syar'i kita sebagai panitia amil itu yang akan menjadi pegangan. Dan orang yang akan membayar panitia itu wajib mendoakan. Doanya bagaimana? Yang seperti biasa ya, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alahu laka thahira. Semoga yang membayar zakat fitrah ataupun harta yang dibayarkan itu mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan membawa keberkahan untuk harta yang disisakan. Jadi tidak hanya yang disampaikan ke panitia, tetapi harta yang tersisa itu juga akan mendapatkan barokah. Termasuk dijadikannya faja'alaka thahira, sebagai pembersih jiwa raga kita, jiwa dan raga dibersihkan oleh Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Dan juga diniati ketika orang-orang yang mau bayar zakat itu diniati. Nawaitu an ukhrijal zakatul fitri an nafsi atau wa zauji, zauzati, zauja atau semacamnya ya. Pokoknya kalau untuk diri sendiri dan suami berarti zauji, atau istri zauzati, atau waladi, binti dan sebagainya. Itu insya Allah walaupun tidak terucap, ada di batin, diucap lebih baik lagi. Seperti itu, mudah-mudahan ada guna manfaatnya untuk kita semua.
Sebenarnya untuk zakat fitrah itu mulai Ramadan itu sudah bisa. Yang penting ketika Syawal masuk itu ya malam Syawal dan terakhir sebelum sholat Id itu harus terbagi. Karena biar memudahkan panitia zakat biasanya dikasih pengumuman biar waktu itu terkumpul 1-2 hari lah istilahnya. Jadi panitia itu tidak bekerja mulai awal Ramadan. Sebenarnya ya bisa panitia itu bekerja mulai awal Ramadan. Karena ketika jiwa seseorang itu masih menemui sehat walafiat awal Ramadan, terus berikutnya meninggal, dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi ketika mulai masuk Ramadan sampai akhir ya sebelum sholat Id ini harus sudah dikeluarkan seperti itu. Gitu, nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali. Nanti insya Allah mudah-mudahan tidak salah. Saya menjawab. Nanti kalau salah akan saya hubungi lagi. Nanti kita buka literasi bahwa kalau emas itu kalau sudah mempunyai harta 500 gram itu bisa dikeluarkan 2,5%. Itu ketika setiap 1 tahun karena simpanan disimpan, dan itu emas itu harta yang bergerak, istilahnya itu berkembang sesuai dengan situasi pasar. Tetapi kalau kepemilikan aset, misalkan mobil, ya kita berikan dikeluarkan 1 kali setiap beli, istilahnya beli, ya, 1 kali dikeluarkan sebagai bentuk syukur, karena itu untuk operasional. Lain lagi kalau kita beli kendaraan untuk bisnis, misalkan rental, untuk penyewaan dan sebagainya, itu kan berarti perniagaan seperti itu. Tapi kalau hanya untuk dipakai operasional, ketika 1 kali beli kita keluarkan zakatnya lah seperti itu. Oke. Rumah yang penting hitungan nisab tadi ya. Oke, nisab, rumah ini berapa harganya? Tapi setiap kalau itu belum banyak dikaji, yang dikaji itu hal-hal yang produktif istilahnya. Jadi itu kan sudah ada hasil kalau itu. Tapi kalau itu rasa syukur saja, misalkan saya rasa syukur saya dapat membuat rumah sebesar ini sebagai ungkapan rasa syukur kita keluarkan, biasanya ya diperupakan untuk tasakuran mengundang fakir miskin, itu untuk membersihkanlah keberkahan dari rumah kita seperti itu. Kendaraan seperti itu juga agar manfaat barokah senantiasa dilindungi Allah dalam perjalanan, kita keluarkan hak-hak dari fakir miskin seperti itu. Monggo panjenengan. Sudah ada aturan juga ya di Undang-Undang Zakat itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Pajak itu sebenarnya bisa memotong pembayaran zakat, tetapi harus dilaporkan. Kita harus mempunyai NPWZ, ada NPWP nomor wajib pajak, ada ya NPWZ itu nomor pokok wajib zakat. Itu dilaporkan ke bagian pajak Pratama. Jadi orang yang punya bisnis dihitung pajaknya sekian berapa, terus yang wajib dikeluarkan berapa, dihitung dapat mengurangi. Kalau teknisnya itu yang menghitung nanti pegawai pajak lah yang bisa lah. Kita nanti ya bisa, tapi khawatir keliru nanti bisa. Yang penting kita memiliki nomor pokok wajib zakat itu dikeluarkan ada, bukan hanya NPWP tapi NPWZ
Jadi kita yang punya NPWP, wajib pajak dan wajib zakat. Itu dilaporkan ke pajak Pratama kalau di daerah kita. Nanti di situ akan ada hitungannya sendiri. Gitu. Terus tadi ada yang belum terjawab. Itu apa mulai? Nanti jadikan satu. Maksudnya apa? Begini juga, harta kotor. Oh ya, ya. Nah itu yang tahu itu kita sendiri ya. Karena bendahara pemotong gaji itu sesuai dengan pernyataan kita kalau di PNS itu. Pak, mohon 2,5% dari gaji saya ini dipotong. Sebenarnya yang wajib dikeluarkan seluruh harta kekayaan kita. Baik itu honor, tunjangan sertifikasi, ataupun gaji, itu dihitung global. Tapi biasanya yang gaji saja dari pemerintah, terus yang lainnya bisalah disalurkan kepada lembaga amil zakat yang lain. Misalkan ada Lajis NU, ada Lajismu, ada panitia-panitia zakat yang ada di sekitar itu juga tidak apa-apa. Makanya selain kita dipotong gaji untuk zakat di instansi, kadang-kadang itu seseorang membayar zakat di lingkungan masing-masing dari harta-harta yang tidak diduga datangnya. Seperti itu. Itu kewajibannya kan sebenarnya akhir tahun, bukan setiap menerima. Akhir tahun ya dihitung mulai misalkan dia berkeinginan bayar zakat Januari, itu akhir Desember dikeluarkan zakatnya. Tapi kebanyakan kita itu kan mengkhawatirkan kelemahan seseorang. Kelemahan seseorang itu kalau sudah numpuk banyak dikeluarkan kok banyak hitungannya akhirnya kok berat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, iyalah harta itu masih tersisa, kadang digunakan habis. Makanya pemerintah itu lewat fikih kontemporer Yusuf Qaradawi itu yang baik itu ditakjil. Ditakjil itu dicicil. Karena harta sebelum kita pakai, ya sebelum dibuat biaya sekolah anak-anak, dibelanjakan untuk dapur, makan, itu sudah disucikan dulu, dibersihkan. Hak-haknya fakir miskin sudah dikeluarkan dengan harapan harta yang masuk di dalam tubuh kita, untuk operasional kendaraan kita, untuk biaya pendidikan anak-anak kita, semua kan mendapatkan berkah rahmat dari Allah sehingga ada kelancaran-kelancaran seperti itu, membawa manfaat anak-anak yang belajar itu menjadi anak yang soleh, manfaat, soleh-solehah, gitu. Terus berguna bagi keluarga, bangsa, negara, dan sebagainya. Untuk kendaraan untuk beli bensin itu sudah dibersihkan sehingga perjalanan juga selamat lancar. Untuk keluarganya menjadi bahagia, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadi manfaatnya banyak sekali. Tapi ketika dikumpulkan, wah terkumpul misalkan ada 100 juta, dihitung 2,5%-nya, wah kok banyak ya, akhirnya nggak jadi dikeluarkan. Atau mungkin wah habis untuk cicilan, akhirnya hanya tersisa sekian. Itu ya ada saja sih sebenarnya orang-orang yang keimanannya itu masih ada kuat, ya tidak masalah, 1 tahun terkumpul dibagi langsung diserahkan ke panitia-panitia atau amil-amil zakat, itu tidak apa-apa. Terus kalau sudah seperti itu kan kita sudah paham, oh sumber penghasilan saya itu dari sini kita kalkulasi. Yang bisa menghitung itu diri kita sendiri. Panitia amil zakat itu kan nggak tahu sumber dananya dari mana. Kalau di bendahara instansi gaji itu kan makanya memotong gaji kan setelah tahu dari gaji yang kita dapat rutin per bulan. Yang lain-lainnya kan nggak tahu. Seperti itu. Itu adalah sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing. Saya kira demikian para Bapak Ibu. Mudah-mudahan ada guna manfaat khususnya bagi saya sendiri dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi langkah-langkah kita dan senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan iman Islam. Monggo kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.